Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara solat bagian yang ke-16. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang takbir intiqal. Takbir intiqal atau takbiratul intiqal. Setelah kita menyelesaikan bahasan tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah, bacaan surat setelah membaca surat Al-Fatihah, maka di sana ada yang disebut di dalam solat dengan takbir intiqal. Di dalam solat itu ada dua takbir. Di dalam solat itu ada dua takbir. Adapun takbir yang pertama adalah disebutkan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang takbiratul ihram, yaitu takbir yang dimulai atau takbir untuk memulai solat. Kemudian yang keduanya adalah takbir intiqal. Apa arti dari takbiru intiqal? Bahwa disebut dengan takbir intiqal atau diartikan dengan takbir perpindahan. Apa takbiru intiqal? Takbir perpindahan. Perpindahan dari apa? Perpindahan dari suatu gerakan ke gerakan yang lain. Dari suatu kewajiban ke kewajiban yang lain. Ini disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dan di sini disebut takbir intiqal adalah di mana setelah seorang yang sholat membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat, maka setelah itu ada perpindahan. Perpindahan dari berdiri menuju ke ruku. Maka adanya perpindahan dari berdiri menuju ruku, maka disebut di sana ada takbir intiqal. Takbir adalah mengucapkan Allahu Akbar.
Intikal itu maknanya adalah perpindahan. Intikal maknanya perpindahan dari berdiri menuju ruku. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tentang hukum takbir intikal ini atau takbir perpindahan, apakah cuman perpindahan ketika berdiri menuju ruku saja? Tidak. Ya. Dari berdiri kemudian ke ruku, dari ruku berdiri lagi i'tidal, kemudian ketika turun untuk sujud dan duduk ya setelah sujud, kemudian sujud kembali, maka ini sampai berdiri ini disebut perpindahan. Sehingga setiap perpindahan ini disebut dengan takbir intikal. Dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dan di sini kita mau memasuki gerakan yang pertama, perpindahan yang pertama dari berdiri menuju ruku. Maka di sana ada takbir mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Apa hukumnya? Hukum takbir intikal atau takbir perpindahan ini disebutkan di sana oleh mayoritas para ulama adalah hukumnya sunnah. Mayoritas dari para ulama menyebutkan bahwa takbir perpindahan di dalam sholat ini hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha sholata wa idza kabbara liruku. Yang artinya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan bagaimana tata cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di dalam sholat ya diperintahkan untuk mengikuti, meneladani dan mencontoh tata cara sholat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Termasuk di dalam takbir perpindahan ini. Apa katanya Abdullah bin Umar? Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha sholata. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membuka solat ya, maka Rasul mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya. Ini takbiratul ihram. Ya, takbiratul ikram. Kenapa? Karena disebutkan idza iftataha sholata, ketika Rasul membuka solat. Ini ya, ketika membuka solat takbiratul ikram ya. Maka ini disebut apa? Takbir yang pertama. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya setinggi dua pundaknya. Wa idza kabbara liruku, dan Rasul juga ya bertakbir ya mengangkat kedua tangannya idza kabbara liruku, ketika akan berpindah menuju ruku. Akan berpindah dari berdiri akan apa? Ya menuju ruku. Rasul juga bertakbir dan mengangkat tangannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian juga disebutkan di sana riwayat yang lain tentang hukum takbir intiqal ini, perpindahan dari gerakan berdiri ke ruku ataupun ruku ya berdiri kembali atau setelah itu sujud ya. Hadis yang lain adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah kemudian Al-Imam Ahmad menyebutkan
Qala Abu Musa, sebutkan oleh Abu Musa, laqad dzakarana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu salatan. Katanya Abu Musa, sungguh Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepada kami bagaimana tata cara solat yang benar. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kami tata cara solat. Siapa Ali bin Abi Thalib? Anaknya Abu Thalib, jelas Ali bin Abi Thalib. Ya. Bapaknya siapa? Abu Thalib. Ya, bapaknya namanya Abu Thalib. Dan Ali ini termasuk kerabatnya Nabi. Karena beliau menikah dengan anaknya Rasul yang bernama Fatimah. Ya, jadi enggak apa-apa tuh, ini sepupu berarti. Ya. Karena Rasul ponakan dari Abu Thalib. Ya, ponakan dari Abu Thalib. Abu Thalib punya anak laki-laki Ali namanya. Ya, kemudian Ali ini menikah dengan anaknya Nabi yang bernama Fatimah. Ya. Kemudian Abu Musa mengatakan sungguh Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita tata cara solat. Tata cara solat seperti siapa? Seperti Rasul tentunya. Apa kata beliau? Kunna nusalliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, disebutkan katanya Ali bin Abi Thalib, kami itu solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau solat bersama Nabi maknanya Rasul yang menjadi imam. Karena memang Rasul menjadi imam rawatib. Ya, di mana? Di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Ya. Kemudian setelah Rasul wafat baru digantikan oleh Abu Bakar. Apa katanya Ali? Kami pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukabbiru kullama raka'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali ruku. Setiap kali apa? Ruku. Jadi setelah berdiri dan akan berpindah untuk ruku, Rasul bertakbir. Ya. Yukabbiru kullama raka'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali akan ruku, beliau apa? Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Wa kullama rafa'a, dan ketika bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Kemudian katanya Ali, wa kullama sajada, dan setiap kali akan turun sujud, beliau pun bertakbir. Ini yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun bahasan kita adalah takbir dari berdiri menuju ruku. Adapun mengangkat nanti setelah ruku, kemudian turun sujud, ini nanti akan kita sampaikan di bagiannya. Ya, akan disampaikan nanti di bagiannya. Sehingga kita belajar tata cara sholat itu harus sabar, pelan-pelan, rinci. Ya, pelan-pelan sehingga apa? Sehingga bisa kita mudah mencerna dan mengulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam takbir intiqal ini, ketika seorang yang sholat akan ruku, mana yang lebih atau apakah berbarengan dengan takbir, atau takbir terlebih dahulu kemudian dia ruku, atau ruku dulu baru bertakbir. Maka di sini disebutkan sebagaimana takbiratul ikram. Ya. Maka di sana boleh ya seperti ketika seorang takbiratul ikram. Maka di sana takbiratul ikram ini apa? Jadi diperbolehkan untuk dia takbir dulu kemudian ruku. Atau yang kedua berbarengan. Atau yang ketiga ruku dulu kemudian takbir. Ya.
Itu tata cara ya di dalam seorang yang mau ruku ketika sholat. Dan juga mengeraskan bacaan takbirnya. Mengeraskan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Mengeraskan bacaan takbirnya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Abu Musa, bahwa Ali bin Abi Thalib, kami pernah sholat bersama Nabi. Maka Rasul itu bertakbir. Ya. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib mendengar takbirnya Rasul. Kalau cuman, mungkin nggak kedengeran, ini namanya cuman mengangkat tangan. Tapi kalau dibarengi dengan suara, ya dikeraskan suaranya sehingga orang-orang yang di belakang pun mendengar. Bukan cuman mengangkat tangan doang. Tetapi ya disertai dengan apa? Mengeraskan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Beliau kata Ali bin Abi Thalib, yukabbiru kullama raka'a. Rasul SAW itu bertakbir setiap kali ruku. Setiap kali ruku. Dan ada tambahan yang lain tentang ini. Dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasai dari sahabat Malik ibnu Huwairits. Malik ibnu Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik ibnu Huwairits bahwa beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi bukan cuman Abdullah bin Umar, bukan cuman Ali bin Abi Thalib, ini Malik ibnu Huwairits, karena memang tata cara salatnya Nabi itu disaksikan oleh para sahabat. Dan mereka terbiasa sholat bersama Nabi, sehingga riwayat-riwayat yang sampai kepada kita jelas bahwa Rasul mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Apa katanya Malik ibnu Huwairits? Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, rafa'a yadaihi fi sholatihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'a, ketika Rasul ruku. Ketika Rasul ruku. Jadi setelah berdiri, setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian beliau mengangkat tangannya, Allahu Akbar, bertakbir dan mengeraskan bacaannya. Ya, dan mengangkat kedua tangannya. Enggak cuman Allahu Akbar, tapi enggak mengangkat tangannya. Ya, dua-duanya bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini yang disebutkan oleh sahabat Malik ibnu Huwairits dalam riwayat Al-Imam An-Nasai. Riwayat yang lain adalah dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini banyak riwayat-riwayat tentang takbir ya Rasul ketika turun atau Rasul ketika akan ruku dalam sholat. Banyak riwayat dari para sahabat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat, berdiri untuk salat, yukabbiru hina yakum, Rasul bertakbir. Ini disebut dengan takbiratul ihram yang pertama, ya. Idza qama ila shalah, ketika Rasul berdiri akan mendirikan salat, beliau pun mulai pertama bertakbir. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Hurairah, setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca surat, summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau pun bertakbir yang kedua dan beliau ruku. Ini yang disebut dengan takbir intikal. Ya. Ini apa? Beliau ruku. Takbir setelah ini yang dari yang pertama, kemudian beliau ruku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga kita dianjurkan ketika sholat, ya, di dalam takbir kita untuk mengeraskan suara. Untuk mengeraskan suaranya.
Kadang-kadang ada imamnya itu suaranya pelan begitu. Ya, apalagi kadang-kadang udah suaranya pelan, sudah tua begitu, sudah aki-aki. Ya bukan nggak boleh aki-aki, nggak boleh ngimamin. Ya silakan, tapi minimal ya suaranya kedengeran. Atau kalau memang suaranya pelan, kasih mic. Ya. Kasih apa? Kasih mikrofon biar jelas. Kadang-kadang pelan yang di depannya aja apa nggak kedengeran. Udah gitu nggak pakai mic lagi. Yang belakang bingung. Ini udah takbir belum nih? Ini sudah ruku belum ini? Ya. Kalau kedengerannya sih sudah, yang lain sudah sujud, ini masih berdiri. Kenapa? Karena di belakang nggak kelihatan. Ya. Ya jadi apa? Jadi ketika memang ini sudah tua, sudah aki-aki, sudahlah jadi makmum aja. Ya, khawatir suaranya nggak kedengeran. Kalaupun mau jadi imam ya kasih mic biar suaranya jelas. Ya, perhatikan kepada apa jamaah yang datang. Ya, itu pernah terjadi. Ya, suaranya pelan, kita yang di belakangnya percis saja nggak kedengeran. Itu doang kan, ini baca apa? Karena namanya sudah tua, kadang suaranya nggak jelas, itu pelan banget lagi. Ya. Nah, kadang-kadang yang di belakang nggak paham. Ya. Jadi akhirnya ketinggalan terus. Ya, kelewatan sehingga apa? Nah ini, untuk mengeraskan bacaannya dan juga mengangkat kedua tangannya ketika apa? Ketika takbir yaitu Allahu Akbar.